Jadi, kau mempunyai seorang calon suami, Prahasini? Iya, dia bernama Trisura. Oh, Kakang Trisura terbunuh pada saat berusaha menyelamatkan diriku. Prajurit-prajurit Majapahit yang telah membunuhnya. Oh, kasihan sekali. Sungguh malang nasibmu. Seharusnya sekarang ini kau sudah menjadi seorang istri ya. Kalau saja peristiwa itu tidak terjadi, sekarang ini tentunya kau sudah menjadi istri Trisura ya. Aku sudah mulai melupakannya, Ayu. Melupakannya? Ya, aku tidak ingin mengingat-ingat lagi soal itu. Aku harus segera melupakannya. Apakah kau mencintai Trisura? Kakang Trisura adalah calon suami pilihan orang tuaku. Orang tua kami bersahabat. Ya, tapi setidak-tidaknya kau bersedia menjadi istri Trisura. Ya sudah seharusnya kau merasa kehilangan, bukan? Ya, tentu saja. Pada saat itu aku benar-benar merasa terpukul. Aku merasa kehilangan. Tapi aku berusaha untuk melupakannya. Mungkin ini sudah menjadi nasibku, Ayu. Dan sekarang kau nampaknya berhubungan akrab sekali dengan Paman Ratanca. Hubungan kami hanya sebatas teman, Ayu. Kami tidak bermaksud lebih jauh. Aku tidak percaya. Sepertinya Paman Ratanca mempunyai anggapan bahwa kau adalah kekasihnya. Ya, setidak-tidaknya ini menurut pandanganku loh. Kau bisa saja, Ayu. Tidak, kami tidak mempunyai hubungan apa-apa. Kami hanyalah teman. Kamu aneh sekali, Prahasini. Kau cantik. Dengan kecantikanmu, kau dapat memikat setiap laki-laki yang kau temui. Mungkin karena itulah Paman Ratanca sampai berani mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Kukira bukan karena soal itu, Ayu. Ratanca kasihan melihat nasibku. Dan aku sangat berterima kasih atas pengorbanannya. Aku heran, Praharsini. Bagaimana kau bisa cepat melupakan Trisura, calon suamimu itu? Dia terbunuh oleh para prajurit-prajurit Majapahit untuk membela harga diri, untuk membela keselamatan calon istrinya. Dan sekarang, tiba-tiba kau berjalan-jalan dengan Paman Ratanca sampai ke desa Pasuruan 1. Kami tidak sedang berjalan-jalan, Ayu. Kami sedang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Kalau aku mengalami seperti dirimu, aku akan bersikap lain. Aku tidak akan rela melihat calon suamiku dibunuh begitu saja. Aku pasti akan membelanya sampai titik darah penghabisan. Aku juga. Aku akan melakukan hal yang sama kalau aku mencintai calon suamiku itu, Ayu. Loh, bagaimana kau bisa berkata begitu? Kau harus mempunyai kesetiaan, Praharsini. Kau harus mempunyai pendirian. Lihatlah. Lihat gelombang lautan di depan itu. Dia terus mendebur sepanjang masa. Dia mendebur dan menghantam karang-karang di lautan. Begitu dan begitu selamanya. Gelombang lautan adalah lambang kesetiaan sebuah pendirian. Dia tidak peduli cuaca. Dia tidak peduli musim. Dia akan selalu setia pada pendiriannya. Apakah aku ini seorang wanita yang tidak setia menurut pendapatmu, Ayu? Aku tidak berani menilai dirimu, Praharsini. Aku sendiri belum tentu benar dalam menentukan sikap. Ya, tapi menurut pendapatku, seorang wanita harus mempunyai kesetiaan, mempunyai pendirian yang kokoh, dan berani mengorbankan segalanya demi membela harkat kewanitaannya. Aku tidak senang melihat seorang wanita cepat berpaling kepada laki-laki lain. Sudahlah, Ayu. Aku tidak ingin bicara soal itu lagi. Lihatlah, siapa itu yang datang? Itu Bapak Wali Kadep. Sedang apa kalian di sini? Ayo pulang. Ini sudah saatnya makan siang. Kami semua menunggu kalian untuk makan bersama-sama. Duduklah, Ratanca. Iya, Kakak Mesin. Di mana Praharsini?
Sepertinya dia sudah tidur bersama Ayu, Kakak Mesin. Ada apa, Kakak Mesin? Belum lama Bapak Rake Pamintihan kembali dari rumah Kepala Desa Pasuruan 1. Dan dia membawa ini. Apa itu, Kakak Mesin? Selebaran. Selebaran? Selebaran apa? Keadaanmu dalam bahaya, Ratanca. Pemerintah Majapahit menyebarkan selebaran ke berbagai penjuru desa. Sekarang ini, kalian berdua benar-benar sudah resmi menjadi pelarian, menjadi buron pemerintah Majapahit. Nah, Ratanca, itulah sebabnya kau kuajak bicara malam ini. Marilah kita selesaikan masalah ini secara baik. Karena kau adalah saudara angkatku, dan kau adalah juga murid Bapak Wong. Karena kita sudah lama saling mengenal, maka aku ingin membantumu. Sekarang, aku minta ketegasanmu, Ratanca. Ketegasan mengenai apa, Kakak Mesin? Mengenai gadis itu, Praharsini. Apa kau benar-benar mencintainya? Kakak Mesin, seperti yang sudah kukatakan padamu, aku tidak tahu. Aku belum bisa menjawab pertanyaan itu. Baiklah, sekarang begini saja, Ratanca. Aku ingin tahu, mengapa kau mati-matian membela keselamatan gadis itu? Apa alasanmu? Dan apa dasarmu? Dia tidak mau menjadi seorang wanita persembahan, Kakak Mesin. Banyak gadis yang tidak bersedia menjadi wanita persembahan. Mengapa Praharsini yang menjadi tumpuan perhatianmu? Kau pasti mempunyai alasan yang sangat kuat, sehingga kau mati-matian membawanya lari. Ratanca, aku ingin minta jawabanmu secara jujur. Baiklah, Kakak Mesin. Terus terang, aku sudah tidak bisa lagi meninggalkan gadis itu sendirian, menjadi seorang pelarian. Aku harus selalu bersamanya. Aku harus terus berusaha melindunginya, menyelamatkannya. Aku tidak bisa membiarkannya sendirian. Mengapa? Apa alasannya? Apa alasannya kalau bukan cinta? Aku telah merampas hartanya yang paling berharga. Mesin terkejut sekali mendengar jawaban Ratanca. Dia memandang tajam ke arah saudara angkatnya itu. Ratanca menundukkan wajahnya ke lantai ruangan. Mesin mendesah dengan berat. Dia merasa prihatin melihat keadaan Ratanca. Ratanca, mengapa kau berani melakukan hal yang tercela itu? Entahlah, Kakak Mesin. Kami tiba-tiba saja melakukannya. Kami setengah tidak sadar ketika melakukannya. Mungkin hal itu memang harus terjadi. Tidak, Ratanca. Kalau kau berhati-hati, kau cukup waspada, kau selalu ingat pesan Bapak Wong, hal itu tidak pernah terjadi dan tidak perlu terjadi. Bagaimanapun juga, hal itu merupakan kesalahanmu yang sangat besar. Kau sudah terseret terlalu jauh. Kau sedang menghadapi kesulitan besar, Ratanca. Sadarkah kau akan hal ini? Iya, Kakak Mesin. Aku menyadarinya. Menyadari saja belum cukup, Ratanca. Sekarang kau harus bertindak sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu itu. Ratanca. Iya, Kakak Mesin. Bukannya aku keberatan kau tetap tinggal di Pasuruan 1. Dan aku sama sekali tidak bermaksud menyuruhmu pergi atau mengusirmu dari sini. Tapi aku mempunyai pertimbangan yang lain untuk keselamatan desa Pasuruan 1 ini. Khususnya untuk keselamatan tempat tinggal Bapak Wong. Iya, Kakak Mesin. Aku tidak ingin persoalan yang kau bawa akhirnya akan membuat bencana desa Pasuruan 1 ini. Karena itu, Ratanca, aku akan berusaha memberimu jalan yang terbaik. Iya, Kakak Mesin. Kalau kau terus di sini bersama gadis itu, dan prajurit-prajurit Majapahit menemukan kalian di sini, maka sudah dapat dipastikan
Desa Pasuruhan 1 akan terlibat. Bisa saja kepala desanya ditangkap untuk dimintai pertanggungan jawab. Lalu, apa yang sebaiknya kami lakukan, Kakak Mesin? Sebaiknya kalian segera pergi ke desa Buhayabang, desa tempat tinggal Praharsini. Kau harus berani menemui orang tuanya, Ratanca. Dan di depan orang tua gadis itu, kau harus berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Tapi Kakak Mesin, bagaimana kalau desa Buhayabang sudah dijaga prajurit-prajurit Majapahit? Akhirnya kami pasti akan ditangkap juga. Tidak seharusnya kau takut menghadapinya, Ratanca. Kau sudah berbuat. Karena itu, kau harus berani bertanggung jawab. Itu adalah watak dan sikap seorang laki-laki. Kau sudah membawa lari gadis itu dari Majapahit. Dan kau sudah berani melakukan hal yang sangat terlarang, sehingga gadis itu ternoda, tercemar. Karena itu, sudah sepantasnya kau menanggung segala akibatnya. Ratanca, ya. Bukannya aku tidak mau membantumu, tapi kau pasti tahu kedudukanku di desa Pasuruhan 1 ini. Iya, aku tahu Kakak Mesin. Di desa ini, kau adalah seorang tabib yang sangat dihormati dan disegani. Namamu terkenal sampai ke pelosok-pelosok desa yang jauh. Aku tidak ingin melibatkanmu, Kakak Mesin. Aku tidak ingin mencemarkan namamu yang harum. Iya, baiklah. Aku akan menuruti nasihatmu. Barangkali memang tidak ada pilihan yang lain. Aku akan membawa Praharsini ke desa Buhayabang. Oh, Ratanca. Mengapa kau harus menempuh jalan seperti ini, Ratanca? Aku tidak tahu, Kakak Mesin. Aku sendiri tidak tahu. Tiba-tiba saja aku sudah tenggelam. Barangkali aku tidak tahan godaan. Iya, tapi itulah yang sudah terjadi. Maafkan aku, Kakak Mesin. Maafkan Ratanca. Ratanca hampir tidak tidur. Dia pergi ke belakang pondok kediaman Mesin dan duduk tepekur di depan makam Tabib Wong. Bapak Wong, maafkan aku. Aku tidak bermaksud mencemarkan nama baikmu, menodai tempat tinggalmu ini. Aku memang bersalah. Aku tidak tahan menghadapi godaan. Dan sekarang aku terjerumus. Aku tidak tahu lagi nasib apa yang menantiku di depan sana. Maafkan aku, Bapak Wong. Dengarkanlah kata-kataku ini. Dengarkanlah ratapan Ratanca, anak angkatmu ini, Bapak Wong. Malam itu Ratanca hampir tidak dapat tidur. Dia duduk tepekur di depan makam Tabib Wong. Menjelang pagi hari, dia baru beranjak ke ruangan biliknya, kemudian berbenah mengadakan persiapan. Tak lama kemudian Praharsini juga sudah bangun. Mereka bersama-sama mengadakan persiapan untuk meninggalkan desa Pasuruhan 1. Matahari berwarna merah muncul dari permukaan air laut yang berkilau-kilauan. Mesin menghapus air matanya ketika melihat Ratanca dan Praharsini naik ke atas punggung kuda. Aku pergi, Kakak Mesin. Maafkan kalau aku telah mengganggumu. Jangan berkata seperti itu, Ratanca. Sebenarnya, berat hatiku melepaskanmu. Kita berangkat, Praharsini. Kami mohon pamit, Nyai Paricara. Kami berangkat, Bapak Wali Kadep, Bapak Raka Pamitihan. Selamat jalan, Paman Ratanca, Praharsini.